tapi tetap membaca Al-Fatihah. Karena pentingnya surah Al-Fatihah ini, itu memang ada. Tetapi yang saya ingin titik beratkan jemaah sekalian, letakkanlah ini masing-masing pada tempatnya. Kalau kita diperintahkan membaca di satu tempat, ya baca, gitu kan. Kalau tidak, maka jangan dikarang-karang nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita akan melihat sebuah video terkait dengan mengirim surah Al-Fatihah yang dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jadi di sini teman-teman terkait dengan pengiriman surah Al-Fatihah. Kenapa saya membahas di sini? Karena memang ini menjadi hal yang hal yang terkadang orang itu menyesatkan orang lain terhadap kalimat-kalimat ini. Nah, yang perlu kami bahas di sini, apakah boleh mengirimkan surah Al-Fatihah kepada si mayat? Ya. Jadi di sini terkait dengan mengirimkan surah Al-Fatihah kepada si mayat, kita harus mendatangkan dalil. Kita harus mendatangkan dalil karena itu perkara agama dan itu perkara akidah. Karena sesuatu itu tidak bisa kita lakukan kecuali berdasarkan dalil. Maka banyak orang-orang yang di sana acara tahlilan, mengajian katanya di situ, sebagaimana kami bantah kemarin bahwa dia membantah kami terkait dengan tahlilan. Katanya setelah itu dia mengatakan bahwasanya orang yang mengaji di kuburan itu mengirim surah Al-Fatihah, mengirim Al-Quran. Kemudian di tahlilan itu adalah mereka mengirim Al-Quran juga mengirim Al-Fatihah juga. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalau di tahlilan kalian punya pergi makan saja ceritanya di situ. Sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, jadi antum saksikan secara keseluruhan kurang lebih 5 menit 20 detik. Jadi di sini ini yang perlu kita bahas ya. Jadi sebelumnya antum saksikan secara keseluruhan agar di sini goals yang perlu kita bahas ketemu ya. Jadi sahabat Lampai Channel, jadi antum saya ingatkan ya, antum komentar-komentar yang baik-baik, komentar yang tidak mencela di dalamnya, karena kita sesama muslim tidak ada dasar kita untuk saling mencela. Kita dilarang kepada sesama muslim, jangan kan sesama muslim orang kafir kita larang untuk mencela mereka, jangan sampai mereka juga membalik mencela kita, mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita saksikan. Nabi SAW pernah mengajarkan sahabat untuk membaca Al-Fatihah, dan itu pernah dikerjakan oleh seorang sahabat dalam hadis Bukhari pada saat ada seorang kepala suku Badui yang tersengat bisa kala jengking gitu kan, kemudian kesakitan, lalu sahabat ini meruqyah dengan surah Al-Fatihah ya, kemudian menyiram luka itu dengan air yang sudah dibaca dengan surah Al-Fatihah. Maka ini ada gitu kan, berarti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit ada. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat agung dan mulia ya. Nabi SAW mengatakan itu adalah ummul kitab, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah gitu kan. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kamu saya ajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran? Itulah Alhamdulillahirrabbilalamin, Al-Fatihah gitu kan. Itu termasuk surah yang sangat agung dalam Al-Quran. Dikatakan juga dia adalah sab'u mathani, 7 puji-pujian. Makanya Al-Fatihah karena mulianya dijadikan ya kewajiban dalam setiap rakaat sholat untuk dibaca gitu kan. Karena mulianya dia gitu kan, karena mulianya maka dibaca di setiap rakaat. Sampai kalau kita sholat pun 4 rakaat duhur misalnya atau asar, di rakaat ketiga dan rakaat keempat sunnahnya nggak baca surah lagi, tapi tetap membaca Al-Fatihah karena pentingnya surah Al-Fatihah ini, itu memang ada. Tetapi yang saya ingin titik beratkan jemaah sekalian, letakkanlah ini masing-masing pada tempatnya. Kalau kita diperintahkan membaca di satu tempat, ya baca gitu kan. Kalau tidak, maka jangan dikarang-karang nih. Mohon maaf saya ingatkan, jangan tersinggung ya, karena kadang-kadang subhanallah saya lihat tadi ada cuplikan dikirim ke saya di WhatsApp, ada satu mungkin dai dari Malaysia. Dia seperti orang yang jengkel pada saat diingatkan tentang tidak boleh, jangan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang mati.
Dia bilang, kenapa Al-Fatihah nggak boleh dibacain? Al-Quran kan bagus gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita yang mengingatkan saja, mengatakan belum pernah ditemukan dalil bahwasanya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk orang syuhada Badr, syuhada Uhud, Mus'ab bin Umair. Nggak pernah. Al-Fatihah untuk Khadijah. Pernahkah Anda temukan riwayatnya? Semua buku fikih, subhanallah, buku hadis menjelaskan tentang bab masalah jenazah misalnya, ya. Hampir semua buku jenazah menjelaskan, tidak menjelaskan ada riwayat satupun menjelaskan masalah itu. Yang mengatakan pun membaca Al-Quran untuk orang mati sampai cuma mengatakan karena Al-Quran itu baik. Kami mengatakan betul baca Al-Quran yang baik, tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW adalah panduan kita, ya. Beliau tuntunan kita. Apa yang beliau kerjakan, yang tidak dicontohkan jangan dikerjakan, gitu kan? Karena memang yang dikerjakan saja sudah banyak sekali nih. Yang diperintahinnya sudah banyak, maka jangan buat yang belum diperintahin. Tentu lebih prioritas mana yang diperintahkan dulu yang kita dahulukan, gitu kan? Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan, iya, mensodokahkan, iya, menghaji dan umrohkan, iya, karena jelas dalilnya, gitu kan? Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada, gitu kan? Baik, bolehkah saya membaca ayat-ayat Al-Quran agar seseorang yang sakit sembuh? Maka jawabannya boleh. Tapi dengan kondisi seperti yang Nabi SAW contohkan. Bagaimana? Si orang yang sedang sakit, pasien sedang di depan mata. Itulah yang dikenal dengan ruqyah syariah, gitu kan? Nabi SAW pernah mengajarkan sahabat untuk membaca Al-Fatihah, dan itu pernah dikerjakan oleh seorang sahabat dalam hadis Bukhari pada saat ada seorang kepala suku Badui yang tersengat bisa kala jengking, gitu kan? Kemudian kesakitan, lalu sahabat ini meruqyah dengan surah Al-Fatihah, ya, kemudian menyiram luka itu dengan air yang sudah dibaca dengan surah Al-Fatihah. Maka ini ada, gitu kan? Berarti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit ada, tapi pasiennya hadir. Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Nah, ini mengirimnya ini masalah. Kiriman ini ada dalilnya nggak, gitu loh. Nah, kalau kita memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita betul-betul mengikuti beliau, dan kita tidak melakukan kalau belum ada contohnya, gitu kan? Karena memang beliau tidak mengerjakan, tidak mencontohkan, berarti memang tidak pernah dicontohkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 3, waktu turun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di tengah-tengah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, nikmatku juga pada kalian, dan juga saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, ayat ini turun, ya, menandakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali beliau sudah menyampaikan semua yang putih dan yang hitam, yang gelap dan yang terang, yang kecil dan yang besar, semua. Artinya umat ini nggak butuh lagi nambah-nambah, udah cukup. Nabi SAW tidak meninggal kecuali sudah sempurna agama ini, maka tidak butuh lagi ditambah. Itu kan, jadi kita betul-betul kembali kepada ajaran yang dituntunkan, yang tidak dituntunkan maka kita tinggalkan, itu jauh lebih aman. Ya, sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran tadi dari Ustaz Khalid Basalamah. Ya, memang kita ketika mengamalkan sebuah amalan-amalan yang terkaitan dengan agama kita, apalagi berkaitan dengan akidah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah itu sesuai dalil atau tidak. Karena amalan itu akan diterima dengan dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Okelah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syarat yang kedua adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jika sekiranya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, maka kita ikuti, ya. Ada dalilnya. Sehingga kalau memang tadi mengirim Al-Fatihah kepada orang yang mati itu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, uswatun hasanah. Nabi SAW merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita, tapi dia tidak pernah melaksanakan mengirim Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah yang hidup susah senang di awal dakwah, di awalnya risalah tersebut. Dia adalah Khadijah, istrinya yang senantiasa bersama Nabi SAW. Diboikotnya Nabi SAW, yaitu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengirimkannya Al-Fatihah, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib tidak dikirimkan Al-Fatihah. Kemudian keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ya, ibunya dibunuh, ketika diboikot dibunuh.
Tidak, Rasulullah SAW tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Cuma di Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga adalah tempat kedua orang tuanya memang. Ya, kemudian di para syuhada di perang Badar, perang Uhud, tidak pernah dikirimkan Al-Fatihah, tidak pernah dikirimkan kepada Thalha bin Ubaidillah, dan pernah dibacakan Nabi SAW Al-Fatihah kepadanya. Ya, artinya semua, dan para sahabat juga melakukan itu. Tidak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi SAW ataupun yang lainnya. Ya, tidak pernah seperti begitu sahabat Lampai Channel ya. Jadi tidak pernah juga para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Khalid bin Walid. Yang tidak pernah seperti itu. Jadi ketika itu kita harus melaksanakan dalil. Adapun ketika kita secara langsung berhadapan langsung, kemudian kita membacakan Al-Fatihah, ya labas, karena itu adalah ruqyah syar'i. Kita meruqyah dengan kalimat-kalimat dengan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ya. Seperti itu sahabat Lampai Channel, semoga bermanfaat. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين